Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif program Guru Penggerak. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga doa, selanjutnya yang keempat sambutan, dan yang kelima acara inti yaitu diseminasi budaya positif, acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Menginjak acara yang ketiga, yaitu doa kepada Bapak Muhtadi MPDI. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara diseminasi budaya positif siang hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala,
Selesai acara ini kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad syidil awalina wal akhirina wa sallim tabarakta bismillah rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan zakirin hamdan naimin hamdan wa'afin ni'amah wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim al mustaqim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bina 'alaina fi syabaratil maut wa najatan minan nar wa afatil syam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhawusana wa taqsina Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al taqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Shallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, acara ini bisa berjalan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Selanjutnya untuk acara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Adi Waloyo SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Dipon, dan yang sangat berbahagia pada hari ini adalah Bu Hani selaku JGP untuk angkatan 10 di Kabupaten Blora, yang alhamdulillah nanti pada siang hari ini akan menyelenggarakan diseminasi. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa mengaturkan doa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana sampai pada siang hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, utamanya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini untuk kegiatan diseminasi. Yang kedua, sholawat dan salam tetap tercurah pada yang mulia Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu bapak yang saya hormati, agenda pada siang hari ini adalah agenda yang sangat luar biasa, utamanya bagi Bu Hani selaku CGP Angkatan 10 di Kabupaten Blora, yang ini adalah bagian dari proses untuk kegiatan guru penggerak. Ini tidak hanya bermanfaat bagi Bu Hani saja, tetapi juga bagi Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2, di SMP Negeri 1 Depon, utamanya bagi kemajuan sekolah. Karena kegiatan guru penggerak nanti akan berbarengan jalan dengan kurikulum merdeka yang sedang kita laksanakan saat ini. Mudah-mudahan diseminasi atau pengimbasan pengetahuan ilmu yang sudah didapat Bu Hani ini akan menular pada kita semua, yang selanjutnya akan memotivasi bagi Bapak Ibu yang belum menjadi guru penggerak di masa-masa yang akan datang ikut
dan mau bergabung untuk menjadi guru penggerak yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Jepon ini. Dengan demikian, yang penting pada hari ini adalah mari kita ikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian, dengan penuh seksama, dan pada akhirnya kemanfaatan itu bukan hanya pada Bu Haning saja, tetapi akan menular pada seluruh peserta yang hadir di ruangan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Waluyo yang telah memberikan sambutan dan pencerahan demi kelancaran program diseminasi pada hari ini. Menginjak acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hani Koweria SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam kondisi yang sehat tanpa kendala suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurah kehadirat Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di siang hari ini untuk mengikuti acara diseminasi. Tak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada Pak Adi Waluyo yang mewakili Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya yang sudah mau untuk hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih. Kali ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif ini ada di modul kami di modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Hani Khairia, saya CGB Angkatan 10 Kabupaten Blora. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Jepon. Tujuan dari diseminasi ini yang pertama adalah sebagai tugas kami, karena kami harus melakukan aksi nyata untuk melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru semua. Yang kedua, kami di sini ingin berbagi sedikit ilmu agar ilmu yang nanti kita peroleh ini bisa bermanfaat dan untuk kemajuan sekolah kita seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Adi Waluyo. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Nah, ini kita di sini sharing ya, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan modul 1.4 kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Jepon. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, kita coba tengok dulu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini sesuai kurikulum Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini intinya itu kita sebagai pendidik itu menuntun. Kira-kira menuntun itu kita artikan apa nggih, Bapak Ibu nggih? Membimbing nggih kuninging. Membimbing, mengarahkan, ngoten nggih. Nah, di sini jadi itu kita menuntun anak supaya anak itu bisa mencapai keselamatan dan sesuai dengan kekuatan kodratnya. Nah, di sini diartikan juga pendidikan itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara yang memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya.
Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diteruskan dan diwariskan. Diibaratkan gini, seperti ladang. Jadi sekolah itu seperti ladang, sawahnya Bapak Ibu. Nah, di situ murid itu seperti benihnya, kita gurunya itu sebagai petaninya. Kalau kira-kira ladangnya sudah subur, bibitnya sudah bibit unggul, kira-kira nanti padinya tumbuhnya gimana Bapak Ibu? Baik, bagus. Tapi kadang juga belum tentu, tergantung bagaimana para petani mengolahnya. Apakah nanti yang ilalannya itu harus dibersihkan atau enggak? Nah, makanya di sini peran guru untuk membantu anak-anak supaya menjadi pribadi yang unggul. Misalnya anak-anak itu kita tuntun kodratnya. Kalau anak punya cita-cita jadi dokter, nah berarti nanti kira-kira dokter yang berkepribadian baik, berkepribadian positif, ya. Nah sekarang kita masuk ke budaya positif. Di sekolah kita ini sudah diterapkan ya Bapak Ibu. Apa saja yang sudah ada di sekolah kita? Budaya positifnya. Berjalan pagi, saling di depan di sana saat anak-anak masuk. Terus apa lagi? Berdoa sebelum dan sesudah. Nah, sudah kita terapkan di sekolah kita. Semoga dengan diseminasi ini budaya positif itu semakin kental, semakin bisa kita tingkatkan lagi. Nah, budaya positif itu apa? Merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid, memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid. Sangat diperlukan sebagai pamong, kita wajib menuntun. Seperti tadi, menuntun, mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi sesuai kebutuhan kodrat murid dalam mencapai nilai kebajikan yang sudah disepakati. Nah, nilai kebajikan ini dalam kurikulum Merdeka itu sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 7 hal yang termuat dalam budaya positif. Yang pertama, nanti kita akan berbagi tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, sama segitiga restitusi. Nah, coba Bapak Ibu setuju nggak dengan pertanyaan ini? Pernyataan maaf. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju betul? Setuju. Mungkin Pak Hari setuju betul Pak Hari? Sebagai guru BK Pak Hari saat ini tidak setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nanti kita lihat ke belakang, nanti kita bahas kira-kira jawaban Bapak itu tadi nanti ke belakang berubah atau tetap. Kita belajar dulu mengenai perubahan paradigma belajar. Ini di sini ada sebuah permainan Bapak Ibu. Nanti berpasangan, tangannya mengepal. Mungkin yang mengepal dari sini. Jadi dari sini tangan kanannya mengepal. Dari sini tangan kanannya mengepal. Yang sebelah sini merayu. Merayu supaya mau membuka. Jadi yang jenengan genggam, yang Bapak Ibu genggam itu sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ya, dirayu supaya mau dibuka. Boleh dirayu, boleh diancam, atau boleh dihardik juga boleh. Supaya mau membuka. Kira-kira rayuan Bapak Ibu, ancaman itu ampuh enggak? Bisa membuat temannya membuka enggak? Coba dicoba. 1 menit coba dirayu. Kalau Pak Dipas Pak. Ayo. Kita lihat coba. Ini yang menggenggam berarti Pak Adi. Pak Adi genggam. Tutut coba. Apa dibalik ya? Tutut yang genggam. Pak Adi yang merayu. Mbak, tolong Mbak dibuka.
Wah, betul-betul ngerayu Bapak. Mau mencoba ini yang digenggam berarti namanya Bunine, Bunin yang merayu. Bunine kan bestie saya. Itu kalau isinya apa sih tangannya? Kan kita bestie. Oke. Ya sudah. Saya kan punya ini jajan, kan tak kasih. Terima ya. Tepuk tangan. Ternyata Bunin punya trik ya. Kalau dikasih jajan otomatis nanti tangannya membuka. Kalau tadi Bu Tutut itu bersikeras tidak mau dengan rayuan apapun gitu. Nah kalau Bunin berhasil. Nah nanti kita lihat kenapa kita pakai teori genggaman tangan ini. Nah ini ada beberapa ilusi kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Sebenarnya kalau kita genggam tangan tadi itu kan yang mengendalikan diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Oke. Sama halnya dengan murid. Ada murid yang bahkan kita ancam, kita beri hukuman, kita rayu, masih tetap tidak mau. Karena menurut teori kontrol itu yang mengontrol diri kita itu untuk bertindak berperilaku memang diri kita sendiri. Yang kedua, kritik itu membuat orang merasa bersalah, bisa menguatkan karakter. Misalnya kalau dikritik, anak ini sering terlambat. Nah, dikritik, kamu kok terlambat terus diberi parah. Anak yang suka terlambat itu bisa menguatkan karakter, dilabeli. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kayak tadi pemberian hadiah bullying, itu ada yang beranggapan itu efektif. Terus yang keempat, bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Kamu murid, kamu harus patuh sama saya. Kamu murid, saya guru. Nah itu beberapa beberapa kesalahan. Oke, selanjutnya. Nah, kita mencoba untuk merubah paradigma kita. Paradigma kita itu selama ini kan menurut stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau menurut stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Misalnya, menurut saya menghukum anak itu tindakan yang tepat. Kalau Bapak Ibu guru tidak sepakat dengan saya itu salah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya, tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Intinya tidak boleh memaksa. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu kita punya tujuan. Tidak semuanya salah. Kita tidak harus mengejar dulu. Oh, kamu salah. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu. Terus yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Kalau misalnya guru merasa membuat murid itu patuh karena dengan hukumannya dia merasa menang, berarti murid saya kalah. Padahal yang tidak ada. Tapi yang betul adalah menang dan menang. Nah, kita masuk ke disiplin positif yang kedua, budaya positif yang kedua tentang disiplin positif. Kita sering mengartikan arti disiplin itu dengan apa? Disiplin biasanya kita artikan dengan mematuhi semua aturan, patuh, taat. Tapi sebenarnya kata disiplin itu artinya belajar untuk menjadi lebih baik. Nah,
berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti disiplin itu kalau anak sudah dibilang kamu harus disiplin, itu sudah merasa tidak nyaman, merasa dipaksa, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tapi disiplin positif di sini adalah cara untuk menumbuhkan kesadaran murid. Nah, tanpa adanya imbalan, tanpa adanya hukuman. Nah, tujuan kita di sini sebagai pendidik adalah untuk menuntun murid memiliki disiplin diri. Jadi tidak dipaksakan, tapi disiplin itu muncul dari diri murid sendiri, sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intinya disiplin positif itu muncul dari diri anak-anak sendiri, Bapak Ibu, melalui nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Kalau tadi dalam kurikulum Merdeka, nilai kebajikan itu sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang nilai-nilai kebajikan universal ini itu sifat positif, sifatnya universal dan diyakini bersama. Nah, jadi di sini sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila ada yang pertama beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berdarah kritis dan mandiri. Ini yang kita usahakan agar kita bisa mencapai ini semua. Yang materi keempat tentang budaya positif, tentang materi yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia berperilaku seperti tadi? Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua jenis, ada yang bersifat eksternal dan internal. Kalau eksternal itu berarti masih dipengaruhi faktor luar. Yang pertama misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak itu patuh takut dihukum. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Itu juga motivasi eksternal. Nah, yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang kita harapkan pada anak-anak kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, baik fisik maupun psikisnya maupun mentalnya untuk jangka waktu yang lama. Kalau yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak benci dengan disiplinan, anak menghargai disiplin. Di sini paksaan, tapi yang anak stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep dirinya buruk, konsep dirinya baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ada rasa marah, bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai, itu akibat dari hukuman. Tapi kalau dengan konsekuensi itu, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaannya. Nah, di sini kira-kira tindakan guru ini termasuk hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Hukuman. Lari mengiringi di lapangan basket 2 kali karena terlambat berdiri di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi gitu? Lari mengelilingi 2 kali karena terlambat 10 menit, tapi larinya saat pelajaran PJOK. Konsekuensi nggih. Biasanya kita terjebak di soal yang terakhir nggih. Ini kan berarti pemberian hukumannya sesuai walaupun lari 2 kali tapi saat pelajaran PJOK nggih. Oke, lanjut. Kita sudah ke materi keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Dr. William Glasser itu ada 5 kebutuhan untuk bertahan hidup: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini kebutuhan-kebutuhan ini juga ada pada murid kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contohnya, ketika ada anak yang selalu minta bekal makanan temannya, nah diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar, atau mungkin ada anak yang saat jam pelajaran itu makan di kelas. Mereka juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Misalnya ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar itu dipenuhi oleh anak tersebut dengan kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Misalnya gini, di kelas mungkin itu ada anak yang sering usil gitu. Misalnya jam pelajaran bahasa Inggris itu ada anak yang sukanya ganggu temannya. Karena apa? Mungkin karena dia merasa dia tidak dianggap dalam kelas itu. Misalnya pas pelajaran nggak bisa, tapi gurunya tidak mau menerangkan. Nah, itu dia merasa tidak diterima. Terus yang kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Anak merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contohnya misalnya, anak selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Kebebasan ini lebih pada pilihan dia untuk memilih sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka itu konsentrasi tinggi dengan mengerjakan hal yang disenanginya. Contohnya di sini, ketika seorang anak yang sedang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal itu terlihat lucu, makanya dia merasa puas, dia merasa senang. Jadi ada anak yang melakukan hal itu untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan, tapi dengan cara yang salah. Nomor 5 adalah kebutuhan penguasaan. Ini termasuk kebutuhan pengakuan atas kemampuan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi yang mereka miliki. Contohnya, apabila anak merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut. Biasanya kan di kelas ada anak, kalau temannya takut dengan dia merasa akulah yang paling kuat. Itu karena dia punya kebutuhan akan penguasaan. Dia ingin menjadi yang berkuasa di kelas itu. Bahkan teman-temannya saja sampai takut, ya nggak mau duduk di sampingnya. Oke, kita sudah punya 2 materi lagi, Bapak Ibu. Supaya kita tidak mengantuk, kita pakai permainan tangan lagi, boleh pakai 2 tangan. Bapak Ibu masih berpasangan, nanti 3 kali.
3 kali. Caranya, peraturannya tapi tidak boleh pakai 0. Misalnya saya sama Bu Ninin berapa jari? 3, saya 5. Hasil kalinya berapa? 15. Cepet-cepetan ya, kita latih konsentrasi Bapak Ibu ya. Berapa kali? 3 kali, berarti yang betul 2 kali dia yang juara. Siap? Bebas mau pakai 2 jari atau 1 jari. Ya, yang menang itu yang cepat jawab. Tapi nggak boleh pakai 0. Kalau saya berapa, Pak Adi berapapun saya 0, saya yang menang, pasti cepat saya. Nggak boleh pakai 0 ya. Kita coba Bapak Ibu ya. 1 boleh, pakai 5 jari saja cukup. 1, 2, 3. Menang siapa? Bu Tutut. Menang Pak Adi. Kita coba lagi 2 kali lagi. Pak Tri silakan sama Mas Fajar ya. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Ini ketagihan begini sama Beli. Ini boleh dicoba lagi. Nah, sini yang juara siapa? Apakah usia mempengaruhi? Tidak, Bapak Ibu. Tidak mempengaruhi. Jadi mempengaruhi. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Supaya tidak ngantuk, kita konsentrasi lagi. Kita kembali ke materi berikutnya tentang posisi kontrol dalam restitusi. Nah, kita sering menempatkan posisi kita di mana, Bapak Ibu? Penghukum, gitu. Jadi paradigma kita itu memang dengan memberi hukuman, anak itu akan menjadi jera. Ada juga saya pernah dengar itu paksa, biasa, budaya. Ternyata paradigma itu harus bergeser, Pak Adi. Ternyata anak itu tidak harus dipaksa, tapi dibiasakan. Kalau dulu kan dipaksa, biar terbiasa dan akhirnya membudaya. Nah, ternyata di sini itu guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Ini yang mungkin sering masih kita lakukan, ya. Terus yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, posisi pemantau, posisi teman, dan posisi manajer. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak semua hukuman yang dengan fisik, tapi perkataan pun itu kalau menyakitkan anak itu juga termasuk hukuman. Misalnya di sini patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya lebih mengancam gitu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir itu selesai itu kamu. Atau mungkin, nah guru seperti ini itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu dengan cara dengan cara memberi hukuman, dengan cara mengancam. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Dalam posisi ini menggunakan keheningan atau kata-kata lembut. Jadi kata-katanya lembut, nggak keras, tapi ini menimbulkan efek yang negatif, sehingga murid itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar itu dengan lembut akan seperti, nah misalnya ini contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, atau mungkin juga berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya nak, itu juga. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka akan merasa menjadi tidak berguna. Kok aku salah terus? Nah, apa aku beban? Kadang anak juga seperti itu, karena sudah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Posisi yang ketiga, teman. Ini banyak ini guru kita yang memposisikan seperti teman. Okay. Di sini
tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dengan cara dibujuk dengan halus. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru yang menerapkan posisi kontrol ini akan berkata misalnya gini, ayolah, bantulah, demi Bapak, bantu ya, misalnya gitu. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ke kamu apa? Bapak udah bantu banyak loh ke kamu loh. Atau mungkin juga, ya sudah kali ini nggak apa-apa, tapi nanti Ibu bantu beresin deh urusan kamu, masalah kamu terlambat udah nggak apa-apa. Nah, itu juga termasuk perilaku kontrol yang kurang baik Bapak Ibu. Yang keempat itu sebagai monitor atau memantau. Posisi memantau di sini itu sebagai pengawas istilahnya. Jadi kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi itu kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi ini biasanya berdasarkan aturan-aturan atau konsekuensinya. Misalnya ini, ada anak yang melakukan kesalahan, terus Bapak Ibu tanya, peraturannya apa? Kalau kamu terlambat masih ingat peraturannya apa? Atau mungkin apa yang telah kamu lakukan? Nah, konsekuensinya apa? Dari perilaku kamu itu sanksinya apa? Jadi di sini Bapak Ibu itu memantau, mengingatkan akan peraturan yang sudah disepakati di kelas. Yang terakhir ini, posisi manajer. Posisi kontrol manajer adalah kita memposisikan sebagai mentor, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya perkataannya seperti ini, Bapak Ibu. Apa yang kita yakini ya? Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dalam posisi manajer itu bukan hanya mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Kalau anak melakukan kesalahan pada posisi manajer ini, kita tidak harus menyalahkan anak, tapi kita tanya dulu, kok kamu melakukan kesalahan, kenapa? Oh iya, melakukan kesalahan itu wajar. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kira-kira ini posisi apa nih Bapak Ibu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi kita apa tadi Bapak Ibu? Menghukum. Jadi kalau anak membantah itu kayak ego kita itu apa? Tersinggung gitu nggih. Malah akhirnya larinya ditambah. Kalau anak sudah ini kita merasa menang, anak yang kalah. Tadi posisi menang dan kalah. Padahal harusnya posisinya itu menang-menang. Jadi guru bisa melaksanakan tugasnya, anak juga punya hak untuk bersuara. Tadi kan langsung dihukum nih. Ini betul tadi posisi penghukum.
Ini yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sisi apa ini Bapak Ibu? Rasa bersalah. Nggih, pembuat merasa bersalah. Ini kalau kita praktekkan terus-menerus itu anak akan merasa tidak dihargai. Nggih. Mereka mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Apa nih Bapak Ibu? Teman, kira-kira efek negatifnya apa nggih kalau kita sering bersikap seperti ini? Iya, anak jadi nggak jerah. Terus anak sama kita itu gimana? Nggak ada rasa hormat, nggih. Jadi kayak mungkin malah dari segi bahasanya itu sudah nggih menyepelekan. Dari segi bahasanya itu malah sudah seperti sama temannya sendiri, nggih. Oke, kita lihat berikutnya. Dalam musik. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nggih, apa niki? Posisi pemantau, nggih Pak Hari pemantau. Jadi kita itu memantau anak terus, mengingatkan terus dengan aturan-aturan sekolah. Padahal sampai anak-anak itu bosen nggih. Senengane digandani terus aturannya. Iya, aku ngerti di bulan ini ya. Ini seperti itu. Jadi kita mengingatkan aturan terus ke anak, itu namanya kita posisi kita itu sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren.
Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain berkina Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nama niki Bapak Ibu manajer. Nah, kira-kira kita bisa nggak seperti ibu ini gitu? Lembut. Ya, jadi intinya itu kita tidak langsung menyalahkan anak. Kita tanya alasannya dulu. Kenapa kok dia datang terlambat? Nah, terus kita ingatkan keyakinan kelas kita apa yang sudah disepakati bersama. Terus baru itu kita mencari solusi dari anak itu sendiri. Jadi diharapkan anak itu bisa memberikan solusi atas permasalahan yang sudah dia buat. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Bersama kita bisa. Oke. Yuk, siang-siang kita coba kuis-kuisan lagi. Posisi kontrol apakah ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa nih Ibu? Merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Apa? Kamu tidak benar-benar melakukannya. Kalau ini kita dengan intonasi yang keras, itu bisa masuk ke hukuman. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Rasa salam. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi semacam diberi reward. Reward itu sebenarnya reward itu positif apa negatif Bapak Ibu? Bisa positif, bisa negatif. Jadi tergantung jangka waktunya nih. Kalau jangka waktunya pendek itu reward bisa memotivasi anak. Tapi untuk jangka panjang ini reward bisa menimbulkan efek negatif. Karena misalnya kok yang dapat hadiah endang terus ya, kapan nanti dapat hadiah ya. Nah, misalnya seperti itu akhirnya kan anak yang lain itu merasa kecewa. Kalau jangka waktunya panjang dapat hadiah terus akhirnya kan tingkat bersaingannya itu bisa menurun. Terus juga misalnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kita ajak anak diskusi. Ini posisi manajer yang kita harapkan. Kamu selalu yang paling terakhir dan seterusnya. Nah ini. Nah, tadi kalau kita mau ngajak anak pada posisi manajer itu kan kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Intinya di sini kita kalau dulu kan kita buatnya tata tertib gitu. Buat tata tertib buatan keyakinan kelas. Jadi tata tertib itu dipasang, ditentukan sekolah terus dipasang di kelas. Nah, di sini kita harapkan bisa membuat keyakinan kelas itu bersama murid dan guru atau wali kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kok mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini misalnya tentang penggunaan helm pada saat mengendarai
kendaraan motor. Nah, kenapa kita harus pakai masker? Nah, karena kalau kita membuat keyakinan kelas di sini itu anak dilibatkan. Keyakinan yaitu nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan tadi sudah diyakini bersama, dimotivasi agar muncul kesadaran diri dalam anak. Setelah itu kita sepakati bersama. Ini diagramnya, jadi kita mulai dari peraturan untuk menuju ke peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, terus menjadikan lingkungan yang positif sehingga terbentuk budaya positif. Ini prosedurnya, intinya di sini kita pertama itu mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat. Kira-kira peraturan kelas kita apa? Ayo, misalnya kamu memberikan ide apa? Terus mencatat semua dulu, masukannya dicatat dulu di papan tulis. Terus disusun menjadi keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contoh, tapi kita di sini tidak boleh menggunakan kalimat negatif, okay? Kita usahakan membuat kalimatnya positif. Contohnya, jangan berlari di kelas, tapi berjalanlah di kelas. Jangan menyontek, nama Bapak Ibu. Jangan menyontek. Kita ganti apa keyakinan kelasnya? Kerjakan sendiri. Okay. Nah, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat, maka murid-murid dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Keyakinan kelas ini bisa diletakkan di kelas untuk dijadikan pedoman bersama. Ini nilai-nilai kebajikan apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu nilai apa kira-kira nih? Tanggung jawab, disiplin, dilarang mengganggu orang lain. Berarti kan menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, itu kan berarti disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Terus dilarang menggunakan narkoba, ini kriminal, bisa masuk ke kriminal, bergantian atau menunggu giliran dan seterusnya. Nah, dilarang menggunakan narkoba, bergantian menunggu giliran. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Oke, kita sampai ke modul yang terakhir. Materi terakhir itu tentang segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah sepakat kalau kita nanti berusaha memposisikan kita sebagai kontrol manager. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid ini untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka itu kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita menghardik, menyalahkan, itu akhirnya kan anak menjadi orang percaya diri, merasa tidak dihargai. Makanya untuk menyelesaikan masalah ini kita diminta untuk mencoba segitiga restitusi. Pertama di sini menstabilkan identitas anak. Jadi kesalahan anak itu tidak langsung kita hukumi kalau itu adalah kesalahanmu, benar-benar kesalahanmu tanpa kita tahu apa alasan anak melakukannya. Nah, setelah menstabilkan identitas, misalnya kita bisa pakai kalimat ini. Ya, misalnya kalau anak makan di dalam kelas, ditanya, kamu lapar ya? Ya, kenapa kok makan di kelas? Alasannya apa? Terus misalnya gurunya bilang, ya kalau saya lapar itu saya juga makan. Tapi betul nggak kalau kamu makan di kelas seperti itu? Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita tanya, tadi alasanmu apa? Melakukannya apa? Kita dengarkan dulu. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan. Kita tadi sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang kamu langgar itu tadi apa, Nak? Nah, setelah itu kalau kamu melakukannya kira-kira solusinya apa? Kamu bisa memberikan solusi apa untuk ibu atas kesalahan yang sudah kamu lakukan, misalnya seperti itu. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini tadi ada konsekuensi. Tadi hukuman, konsekuensi, sekarang ke restitusi. Ini tingkatan yang lebih di atasnya lagi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Adanya monitoring berkelanjutan. Kalau
yang restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, stimulus respon. Untuk yang restitusi, murid itu berusaha untuk menghormati dirinya dan orang lain. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan dalam teori kontrol, ya, dia itu memegang kontrol dirinya sendiri. Bapak Ibu, kita sampai ke penutup. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Jadi tidak hanya guru BK saja, nggih. Ini memang kita perlu kerjasama karena mengubah paradigma itu sesuatu yang sulit. Betul kata Pak Adi tadi, kalau cuma saya saja atau Pak Adi saja itu kan tidak bisa berjalan. Makanya di sini kita perlu kolaborasi. Nah, kepribadian sosial dan yang baik di mana guru ini diharapkan mampu merefleksikan dirinya pada posisi kontrol manager dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu Bapak Ibu. Ke rawa lebat menangkap ikan. Ikan disambar, burung pelikan. Negara hebat karena pendidikan, mari kita bersama wujudkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Hani Korea MPD. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita laksanakan oleh seluruh warga sekolah kita. Tak lupa saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya akhiri, mungkin ini bisa kita berikan waktu pada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan tanggapan pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Hani sudah menyampaikan budaya positif yang diseminasikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillah ini berjalan. Saya tadi mampir di kelasnya Bu Nani, kelas ini mau ke situ ternyata sudah selesai. Jadi saya masih bisa nunggu bersama sebentar. Yang saya karena tadi saya habis rapat, kemudian ada lagi tambahan rapat dengan Dinas Pendidikan, jadi saya sesuaikan terus langsung ke sini. Alhamdulillah masih sempat nggih. Yang inti Bapak Ibu apa yang disampaikan Bu Hani selaku CGP angkatan 10 ya? 10 adalah sesuatu yang mungkin baru dipenjenengan, walaupun kemarin juga di angkatan sebelumnya sudah disampaikan. Mungkin di angkatan 7 ya Bu Endang, angkatan 7 Bu Endang, Bu Mur dan Mas Aan yang kebetulan dulu PP-nya saya ya Bu Endang sama Bu Mur. Jadi yang inti Bapak Ibu, apa yang disampaikan ini membuat kita praktekkan ya. Karena kita tidak bisa untuk kalau ada anak salah langsung disalahkan, tidak bisa. Budayanya beda. Bagaimana kita cross check dulu, cross check dulu, kemudian disampaikan kenapa hal ini terjadi dan lain sebagainya. Dan saya yakin sekali Bapak Ibu selaku guru, tidak hanya guru BK bisa melakukannya. Dan ini adalah untuk sekali lagi di kurikulum merdeka yang terpenting adalah satu, kolaborasi semua pihak, yang kedua adalah selalu berpusat pada anak, selalu mementingkan kepentingan anak.
itu yang inti, dan menjadikan mereka benar-benar menumbuhkan potensi mereka sesuai kemampuan mereka. Saya pikir hanya itu, nggih. Monggo dengan guru-guru penggerak yang ada, kita berupaya menjadikan hal ini sebagai budaya positif. Apa yang disampaikan bisa kita jalani sedikit demi sedikit, kita terapkan di pembelajaran kita di tahun ajaran baru maupun yang ini sudah terjalani. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mendukung program pemerintah, program guru penggerak, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu yang berbahagia, setelah tadi kita mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan Ibu Hani, kami mengharapkan ada Bapak Ibu yang memberikan tanggapan sehingga nanti kita bisa sama-sama saling memahami dan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Hani bisa kita laksanakan. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang berkenan untuk salah satu memberikan tanggapan. Terima kasih Bu Ani. Penjelasannya tadi sudah memahamkan kita berkaitan dengan disiplin positif sesuai dengan PNM juga. Iya, budaya positif, disiplin positif, iya. Yang perlu kita sikapi saat ini adalah kelompok anak-anak tertentu di kita berkaitan dengan terlambat masuk sekolah. Itu kayaknya sudah disikapi anak-anak itu ayo terlambat bareng-bareng gitu. Jadi ini perlu diyakinkan lagi untuk membuat keyakinan kelas. Kayaknya dari zamannya masyarakat ada beberapa guru yang membuat keyakinan kelas, tapi rata-rata membuat kesepakatan kelas, baru kesepakatan kelas, dan itu juga tidak jalan. Saya sudah buat kesepakatan kelas dengan anak-anak, ternyata tidak jalan. Mungkin saya terlalu lunak untuk menangani anak itu sendiri, terlalu santai, was itu dari dia. Apa maksud saya? Apakah sekarang perlu di semua kelas itu untuk membuat keyakinan kelas? Karena hanya beberapa guru saja yang membuat keyakinan kelas. Mungkin tidak ada yang membuat keyakinan kelas, hanya kesepakatan kelas. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pri. Memang ini kita perlu kerja sama, nggih. Memang diharapkan akhirnya kita kan bisa pada posisi control manager. Nah, posisi control manager ini kan kita juga patokannya sama keyakinan kelas yang kita buat, nggih. Kalau kita nggak punya keyakinan kelas, kita tanya muridnya apa, keyakinan apa, gitu, nggih. Makanya di sini kita tadi tampilkan prosedur cara membuat keyakinan kelas supaya nanti Bapak Ibu guru baru atau mungkin yang di kelasnya belum ada keyakinan kelas, nanti di awal semester bisa bersama-sama dengan murid membuat kesepakatan bersama untuk dibuat keyakinan kelas. Memang kalau lebih bagus itu ditempel, Pak Pri. Ya, ditempel di dinding itu kan anak-anak jadinya nanti ingat terus. Memang kita juga harus saling mengingatkan. Kalau ditempel saja tidak kita praktekkan juga sia-sia, ngoten. Jadi memang ini kita perlu berkolaborasi bersama. Mungkin kalau Bu ini memberikan arahan supaya nanti di kelas ada keyakinan kelas yang ditempel, itu mungkin juga bisa sebagai salah satu cara. Jadi tidak hanya wali kelas saja, mungkin kalau kita membuat keyakinannya bersama wali kelas, tapi untuk penerapan kedepannya, prakteknya kita juga perlu Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa itu tidak hanya sebagai tempelan saja, tapi benar-benar kita gunakan, kita pakai sebagai panduan. Ngoten nggih Pak Bringgih. Terima kasih Bu Enda.
Saya rasa satu saja nih Bapak Ibu, karena mungkin sudah 1 jam lebih. Demikian kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk sekolah kita, untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.